Marilah berdoa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Amsal bab 6 ayat 1 sampai 8. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemingkat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau tidak dapat mengatur apa yang terjadi padamu, tetapi engkau dapat mengatur sikapmu terhadap apa yang terjadi padamu. Dalam hal itu, engkau dapat menguasai perubahan daripada membiarkan perubahan menguasaimu. Ini adalah kata-kata bernas dari Brian Tracy, seorang motivator. Kita tidak dapat mengontrol atau mengatur apa yang akan terjadi, ya, karena semuanya mengalir begitu saja, semuanya bergerak, semuanya berubah. Yang bisa kita lakukan, mengatur sikap kita, mengatur tingkah laku kita, mengatur strategi kita terhadap apa yang terjadi ataupun yang akan terjadi. Dan karena itu kita dapat menguasai perubahan, tidak takut kepada perubahan, supaya perubahan itu bukan atau tidak mengatur kita. Corona ini adalah perubahan. Semua orang berteriak, semua orang atau banyak orang menangis. Menangis karena sampai membuat orang meninggal. Menangis karena ekonomi juga hancur. Banyak pekerja juga menangis karena harus putus hubungan kerja. Menangis dalam arti ada rasa duka, ada rasa sedih. Macam mananya ini Tuhan? Kapan kami bisa sekolah tiap hari? Inilah namanya perubahan. Tapi perubahan ini jangan mengatur kita atau menguasai kita, tapi kita yang akan menguasai perubahan. Apa yang kita buat? Salah satu cara menguasai perubahan dalam corona, kita dengarkan dulu firman Tuhan. Karena bahaya nih, kalau firman kita dengar, kita akan dirajai oleh perubahan. Kalau orang dirajai perubahan di corona ini, yaitu ada yang tidak ikut dalam belajar online, ada yang tergerus dalam kesibukan atau kesenangan-kesenangan yang lain. Ayat 1. Hai anakku, jika engkau menjadi penanggung sesamamu. Artinya kita hidup, kita lahir bukan untuk diri kita sendiri, tetapi adalah untuk orang lain. Menjadi penanggung sesamamu. Kita semua menjadi pemimpin. Pemimpin untuk diri sendiri dan memimpin orang lain. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ada pernah saya tanya, kau kalau tidur siang berapa jam? Ya 2 jam lah pastor, katanya. Nah dia pun lupa berapa menit dan berapa lama dia tidur siang. Karena tadi janganlah membiarkan, tapi dia biarkan matanya tidur. Walaupun disiram dengan air,
tidur terus dia. Setelah dipukul dengan martil baru, siapa itu? Katanya. 6 ini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Itu walaupun tak ada pemimpinnya. Pemimpin kita siapa kalau di rumah? Orang tua. Kalau di jalan? Polisi. Mana pimpinan kita polisi? Kalau di jalan kita naik motor, siapa pemimpin kita? Supir. Ya oke, kalau dibonceng. Kalau kita sendiri, urut laki sendiri dan bonceng yang kuda tulang. Kalau kita sendiri, bawa kereta sendiri, bawa mobil sendiri, siapa pemimpin kita? Siapa? Bagus, diri sendiri. Itu skill. Ya, apa sih? Supaya cocok dengan tadi. Kalaupun ada perubahan, bukan perubahan yang mengatur kita, tapi kita yang menguasai perubahan. Jadi kalau kau bilang tadi polisi pemimpin, nanti kalau polisi nggak ada lampu merah kau terus kan, itu yang terjadi selalu. Tice nggak pakai helm kan, gaya-gaya dia karena rambutnya panjang, gini-gini dia, sambil bawa kereta gini. Ku tengoknya kau kemarin gitu. Allah, sama-sama kita masuk dari kau ke Jalan Durian. Sudah kau kelecon kan, gini pula kau bikin. Sampai di air itu kan, akan ada air situ apa itu ya, kakinya gini-gini kan. Wah, menantang dia pikirku. Jadi bertobatlah. Kenapa helm dibuat? Untuk mengantisipasi siapa tahu terjadi kecelakaan. Tapi kalau teacher nanti pengen nggak punya kepala, silahkan. Ya kan? Kalau kau mati nggak punya kepala, kami yang datang juga bingung yang mana situ ini. Ya kan? Misalnya kau sudah dimasukkan peti kan? Masukkan ke peti tambah kepala. Mau dikubur, oh ini kepalanya katanya. Kami cuma mengatakan, ayo Tice, lihatlah semut, ya kan? Belajarlah dari semut. Kalau skill nggak usah belajar dari semut, karena dia bisa menjadi semut. Cuman semutnya beda, punya gigi dan kumis. Iya kan? Semut punya jenis kelamin. Aku mau nanya, karena dia pernah semut, pernah punya jenis kelamin kan? Tapi sekecil apapun makhluk hidup di dunia ini punya jenis kelamin. Jadi bukan hanya kau yang punya jenis kelamin. Semut pun punya, tapi kecil. Tapi itulah kan kehebatan Tuhan itu ya. Kalau kita kan besar, coba lihat masing-masing. Itulah, asal ku bilang tentang itu kau langsung ribut kau. Jadi nggak ada rupanya punyamu. Hah? Siapa yang bilang nggak boleh disebut-sebut? Siapa yang bilang? Ada ditulis dalam kitab suci. Jangan sebut-sebut itu katanya. Nggak ada. Jadi aku taunya kau tiap hari kau bilang sabun kan, ngertinya apa maksudnya? Hidup orang tua toh. Sabun. Dia bilang, mereka bilang sabun. Main sabun katanya, sabun. Apa maksudnya sabun ini? Cucilah dengan sabun penyamu itu. Jadi jangan kau tutupi, terbukalah kita, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita